Welcome to the feast, welcome to the family, welcome to the happiest place on earth. Mari kita sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Senang sekali hari ini bisa berkumpul lagi di feast pada hari ini. Dipakai Tuhan untuk melayani teman-teman di sini. Dalam topik kita hari ini yaitu yang berjudul Celebration is Coming. Tentu hari ini kita akan membahas sebuah perayaan yang tertulis dalam kitab Imamat. Perayaan apa itu? Jadi perayaan itu adalah namanya adalah Jubili. Coba katakan ke kanan kiri kita, Jubili is coming. Tapi sebelum kita mulai membahas Jubili lebih lanjut, mari kita nyatakan our favorite prayer sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I am God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bacaan hari ini diambil dari Imamat 25 ayat yang ke-8 sampai dengan 11. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Kita lihat ya, ayat ini berbicara tentang tahun Yobel atau juga diketahui sebagai Jubili. Dirayakan setiap 50 tahun sekali, perayaan yang sangat spesial, sangat ekstrim. Dan ditandai dengan peniupan trompet di mana-mana. Jadi nantinya akan ada trompet Jubili supaya semua orang tahu kalau tahun ini tuh tahun Jubili, ya. Dan perayaan ini boleh dibilang cukup ekstrim karena ada 4 perintah yang harus dilakukan di tahun itu selama setahun ke depan ya. Jadi mari kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah the land should rest. Tanahnya harus istirahat. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk bercocok tanam. Dan ini perintah ini dikatakan pada bangsa Yahudi yang dulunya mencari nafkah dari bercocok tanam. Jadi kalau dibilang gak boleh bercocok tanam itu sama aja tutup kantor selama 1 tahun. Coba bayangkan tanggal merah, itu merah semua 1 tahun, 365 hari merah semua. Kayak keren ya. Yang kedua ya, debts are canceled. Ya, kalau teman-teman ada ngutangin saudara, ada diutangin sama saudara kalian, ada diutangin sama teman-teman, ada diutangin sama klien ya, bayarnya tempo 30-60 hari. Di saat trompet Jubili itu berbunyi, utang itu tuh harus dianggap lunas. Waduh, rela gak tuh? Ya, ada lagi nih yang berikutnya. Slaves are set free. Bayangin mbak kita minta cuti 1 tahun. Nah, 2 minggu aja udah kelabakan kan, 1 tahun. Mbak, karyawan, sekretaris, teman kerja itu minta cuti 1 tahun. Lu bayangin tuh rasanya kayak gimana. Nah yang terakhir yang paling ekstrim.
Ya. Land is returned to the original owner. Ini paling gila ini. Ya. Kenapa? Kalau kita beli ruko, beli tanah, beli aset, beli properti, beli rumah, begitu trompet itu dibunyikan, itu harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Gak ada yang SHM guys, adanya cuma HGB doang. Semua milik Tuhan. Jadi harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Jadi saya melihat 4 peraturan ini saya bisa pahami kenapa dalam sejarah itu tidak tertulis bangsa Israel itu pernah melakukan jubili. Saya sebagai pengusaha aja ngelihat 4 perintah ini, yakinnya. Kalau misalnya saya lakukan 4 ini bisa bangkrut langsung pasti. Ini pasti langsung tutup. Ini sama aja kayak Tuhan minta, udah tutup aja bisnis lu gitu loh. Itu sama aja gitu loh. Libur, minta utang klien mau bayar, udah anggap lunas. Itu sangat ekstrim. Tetapi yang saya bisa highlight dari jubili ini adalah di sini lewat jubili Tuhan pengen merubah fokus kita yang selama ini uang, kesuksesan, harta kembali menjadi fokus yang benar. Menjadi mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Loh, tapi mungkin ada yang bertanya-tanya ya, tapi kan saya hidup masih butuh uang, butuh materi. Ya, tentu. Kemarin saya dapat suatu kata-kata yang bagus dari internet ya. Dia bilang begini, tujuan mobil diciptakan bukan untuk beli bensin. Coba deh direnungin deh. Tujuan mobil diciptakan itu bukan buat beli bensin. Tujuan mobil diciptakan untuk apa? Untuk pergi ke sebuah destinasi, untuk mengantarkan kita ke destinasi tersebut gitu loh. Bukan muter-muter ngisi bensin mulu tiap hari. Nah, apakah saat ini hidup kita ini cuma isi bensin aja ya? Coba deh kita renungin. Minggu lalu kita membahas tentang anxiety, burden, kelelahan. Dan salah satu penyebab kelelahan ya adalah kita ini muter-muter di kehidupan tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tanpa sebuah tujuan yang udah Tuhan tetapkan dari awal. Love God, love people. Saya mau mungkin menggambarkan dengan permainan monopoli. Siapa di sini yang pernah main monopoli? Nah, monopoli, wah hampir semua pernah main ya. Jadi ini monopoli itu permainan bisnis, bisa beli properti, bisa beli rumah, bisa bangun hotel, bisa sewain, bisa masuk penjara juga, sangat realistis gitu ya. Tapi tujuan kita main monopoli itu awalnya apa sih? Pengen have fun, bener gak? Pengen deket sama orang-orang yang main sama kita, saudara kita, keluarga kita. Tapi kalau udah sejaman kita main, biasanya apa? Wah udah merasa kesel tuh, ini ada pasti dicurangin nih gue nih. Masuk penjara mulu ya. Udah gitu bayar sewa mulu, bawaannya bete, kesel. Udah gak mau main lagi gitu loh. Fokus utama yang tadinya itu fellowship, yang tadinya itu deket sama saudara kita berubah along the way. Menjadi menang dan kalah. Apakah kita saat ini fokus kehidupannya seperti itu? Jadi sebagai bapak yang baik ya, maka saya ngelihat anak-anak yang main monopoli ini akan saya bilang, udah guys, udah stop main monopolinya, yuk sekarang waktunya makan. Kumpul di meja makan. Dan di saat di meja makan itu tidak ada lagi yang namanya tuan tanah, ini si yang paling kaya, ini si yang paling miskin, ini yang bikin keputusan salah, gak ada. Yang ada cuma seorang bapak yang mau fellowship sama anak-anaknya. Seorang bapak yang pengen anak-anaknya itu rukun. Bener? Jadi jubili ini adalah cara Tuhan untuk mengalihkan prioritas kita. Yang selama ini cuma cinta uang, cinta kenyamanan, menjadi cinta Tuhan dan cinta sesama. Jubili is not about pulling us away from the world. Jubili is about God pulling us closer to Him. Jubili itu ngomongin tentang kerinduan Tuhan sama anak-anaknya. Siapa di sini yang mau dekat dengan Tuhan? Coba katakan ke kanan kirinya, I want to get close to you. Tahun 2019, saya pernah jauh dari Tuhan.
Saya bukan pribadi yang dekat saat itu. Saya udah lama dibaptis, udah lama juga masuk ke dunia pelayanan, tapi tahun 2019 itu saya orang yang berbeda. Sibuk banget kerja, ya, sangat workaholic. Pergi pagi, pulang sore, habis pulang ke rumah itu juga masih balesin klien tuh. Masih balesin klien pas malam-malam, pas tidur juga kadang-kadang bangun untuk ngebalesin WhatsApp aja gitu loh. Saya ngerasa hidup saya kok kering banget gitu saat itu. Saya ngerasa, wah, saya nggak menjalani apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai orang tua. Nggak pernah main sama anak, nggak pernah ngobrol sama istri. Itu saya jadi orang yang toksik banget. Saya ingat banget ada satu momen yang saya rasa, waduh itu parah banget gitu loh. Kayak doa itu kayak bener-bener formalitas aja. Tapi tahun 2020 saya merasa Tuhan itu menjamah saya lewat COVID. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Tahun itu saya lagi hektik-hektiknya, lagi workaholic-workaholicnya. Tiba-tiba semua harus berhenti karena COVID. Gak boleh keluar rumah, gak boleh kerja, gak bisa ketemu temen. LG juga online gitu ya. Yang saya bisa lakukan pagi-pagi adalah saya cuma bisa kembali berserah kepada Tuhan. Kembali memuji dan menyembah hal yang udah lama saya gak lakukan saat itu. Udah lama banget saya gak doa benar-benar sungguh-sungguh dari hati. Dan Tuhan sabar banget menerima saya. Saat itu istri saya tiba-tiba ketuk pintu untuk ajakin saya pergi ke pekarangan rumah saya lah. Pekarangan yang nggak pernah saya pijakan kaki di situ, dia taruh meja di situ. Minta saya untuk ya ngobrol-ngobrol santai gitu. Terus habis itu anak juga main di situ. Saya ngelihat begitu, saya ngerasa hari itu saya ngerasa air mata tuh nggak berhenti ngalir, tahu nggak? Nggak tahu kenapa. Saya ngerasa kayak apa yang saya cari hari itu saya temukan. Saya ngerasain kedamaian yang luar biasa gitu. Mungkin di luar masih COVID, di luar masih banyak cicilan, di luar masih banyak pergumulan yang saya harus hadapi. Tapi hari itu saya merasakan bahwa ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang take care of everything buat saya. Saya mendapatkan satu ayat seperti ini. Datanglah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Hari itu saya ngerasain kelegaan yang saya gak bisa beli pakai uang. Kelegaan yang cuma bisa saya dapetin saat saya datang ke Tuhan Yesus. Jubilee is not about money. Jubilee is about encountering Jesus in your life. Buat teman-teman yang saat ini ngerasa anxiety, ngerasa burnout, ngerasa capek sama kehidupan, ngerasa kelelahan, I have a good news for you. Ask me what? When you encounter Jesus, you encounter peace. Amin. Yuk mari teman-teman kita satukan hati. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu akan Engkau. Kami sungguh rindu akan lawatan-Mu hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Penuhi hati kami sehingga kami beroleh kedamaian dan kelegaan yang Engkau janjikan Tuhan. Tuhan, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu lebih dalam lagi. Kiranya hati kami ini boleh terbuka dan kami bisa Engkau ubahkan. In Jesus' name we pray. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita sambut our next preacher, brother kita Reza. Katakan pada kanan kirinya, you will have peace today. Silakan duduk. Apa hubungannya perayaan yang dilakukan ribuan tahun lalu oleh bangsa yang lokasinya ribuan kilometer dari kita dengan peace, dengan kedamaian? Tadi kan
Ray udah ceritain bahwa makna utama Jubili adalah kedamaian. Tapi apa hubungannya? Coba kita lihat sekali lagi apa yang terjadi di masa Jubili. Yang pertama, gak kerja setahun. Kalau kita jadi karyawan gak kerja setahun tapi digaji, kita peace sih. Bos kita gimana rasanya ya? Debts are canceled. Ya iya, kalau kita yang ngutang sana sini, cicilan sana sini, kita peace. Banknya gimana tuh yang punya bank tuh? Slave are set free. Tadi si Ray udah bilang, mbak kita peace. Digaji setahun. Lah kita gimana guys? Apalagi kalau yang anaknya udah 2, 3 gitu. Gak ada mbak setahun tapi mbaknya tetap lo gaji, gimana rasanya? Yang terakhir, ini nih paling properti dibalikin ke semua. Kalau kita kehilangan properti kita balik, kita dapat peace. Lah kalau kita juragan properti udah beli sana sini, balikin lu semua. Gimana bisa kalau posisinya adalah orang yang punya utang, yang dihutangi, orang yang jadi tuan budak, orang yang jadi tuan tanah, gimana bisa mendapatkan peace dari perayaan seperti ini? Padahal harusnya peace dari Jubili ini adalah untuk semua. Bukan hanya untuk yang jadi budak, bukan hanya untuk yang terikat utang, tapi juga yang menghutangi. Bukan hanya orang yang tanahnya hilang, tapi juga yang punya banyak tanah. This is for everyone. Everyone. Oke? Tapi gimana kalau kita ada di posisi yang jadi tuan tanah, kita yang diutangin, kita bisa found peace? Jawabannya depend. Kita lihat dulu historinya bangsa Israel ketika hukum ini dikeluarin. Mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka perang, menangnya gara-gara siapa? Tuhan. Karena lawannya badannya lebih gede, teknologinya lebih canggih. Kota Yeriko itu defense pertama lawannya, runtuhnya bukan gara-gara bangsa Israel. Tuhan yang runtuhin. Ketika bangsa Israel melangkah dengan iman, ngelilingin kota sambil menaikkan pujian. Setelah bangsa Kanaannya dikalahin semua, itu tanah dibagi-bagi sama Tuhan ke semua orang Israel yang tadinya perantauan. Semua dapat modal sama. Nih ceritanya. Jadi ketika pertama kali masuk tanah Kanaan, semua orang Israel itu sama modalnya, tanahnya luasnya segitu semua. Lalu kemudian ada yang berhikmat, ada yang gak berhikmat. Ada yang benar ngolahnya, ada yang gak benar ngolahnya. Yang gak benar ngolahnya, nah lama-lama kan, ini kan ceritanya tanah ya. Mungkin yang benar ngolahnya itu dia rajin, dibersihin hamanya, terus tanamannya juga nggak tahu ya, saya tidak ahli bercocok tanam gitu. Pokoknya mungkin dia lebih bagus ngolah tanahnya. Jadi barangnya lebih laku nih kayaknya ketika dijual. Sedangkan yang satu lagi ini bangun juga mungkin jam 12 siang, jam 1 siang, nabur benih seadanya aja gitu kan, hamanya gak dibersihin, akhirnya gagal panen. Ada yang berhasil, ada yang gak berhasil. Yang gak berhasil lama-lama, uangnya makin menipis kan, harus ngutang. Ngutang ke yang berhasil. Ada orang kalau udah ngutang dia tobat. Oh gue harus berbenah nih cara gue mengolah tanah gue. Utang dipakai dengan bijak. Ada yang utangnya ditutup dengan utang lain. Gaya hidupnya gak dirubah. Cara dia ngerjain bisnis gak dirubah. Dari utangnya mentok akhirnya. Udah gak bisa bayar lagi. Tanahnya dijual. Tanah dijual, utangnya belum ketutup. Akhirnya jadi budak. Tapi sebenarnya bukan budak. Karena kalau bangsa di hukum Taurat, budak itu diperlakukan seperti kalau kita sekarang seperti karyawan. Lu kerja.
Tapi gaji lu dipakai buat bayar utang lu. Lu kerja dikasih makan 3 kali sehari, dikasih tempat tidur loh. Hukum Taurat itu. Tapi lu gak dapat gaji. Karena gajinya dipakai untuk bayar utang. Jadi kondisinya seperti itu. Tanahnya udah kejual, udah kerja ke orang, kena utang. Gimana rasanya kalau kita jadi si orang yang berhasil? Adanya aturan, 4 aturan tadi, tolong dilihatin lagi. Adanya aturan jubili tadi. Gimana rasanya? Let's say kamu masuk bangsa Israel ketika kita umur 25. Lalu 25 tahun lagi perayaan jubileum. Umur 50 itu rata-rata udah umur pensiun kan? Bayangin ketika bentar lagi gua pensiun, lu gak ngewarisin apa-apa ke anak lu. Aset lu balik ke awal. Sisanya harus dibalikin semua. Gimana rasanya? Fair atau gak fair? Kan ini kerja kerasku. Kenapa harus dibalikin ke orang-orang yang malas itu? Ke tukang utang itu? Depend. Kalau si orangnya sadar, ini tanah tuh bahkan bukan punya dia loh. Tanah itu awalnya dari siapa? Tuhan. Dia punya hikmat untuk ngolah itu tanah dari siapa yang nyiptain dia? Yang memberikan hikmat? Tuhan. Ini aturan jubileum dari siapa? Tuhan. Suka-suka yang punya dong. Dari awal bukan punya kita sebenarnya. Untuk orang yang seperti itu, yang dari awal sadar ini semua dari Tuhan dan kenal hati Tuhannya, dia bisa ngelihat jubileum sebagai waktu untuk merayakan kasihnya Tuhan yang mau memberikan kesempatan kedua. Pada orang-orang yang pertamanya ngolah asetnya nggak bijak, dikasih kesempatan kedua. Dan si tuan tanah yang bijak itu jadi saluran berkat. Dia bisa excited. Terima kasih Tuhan, kau jadikan aku saluran berkat-Mu, memberikan banyak orang kesempatan kedua. Dari awal juga ini tanah dari-Mu, hikmat ini dari-Mu. Kesempatan kedua ini juga dari-Mu dibagikan ke orang-orang, tapi aku bisa jadi saluran berkat-Nya. I'm happy and thank you Lord. Itu kalau tuan tanahnya sadar diri. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, aku ngelihat ada 3 tipe manusia kalau urusannya nerima berkat. Yang pertama, sadar berkatnya dari Tuhan, disyukuri, mengolahnya sesuai tuntunan firman Tuhan, menyalurkannya sesuai hati Tuhan juga. Jadi tahu berkat ini tuh adalah sesuatu yang harus dibagikan, disalurkan, keep flowing. Terima, olah, bagikan. Terima, olah, bagikan. Hidupnya penuh. Karena dia sukacitanya, rasa aman yang gak terikat sama berkatnya. Dia tahu ini semua titipan. Yang kayak gini kapan perayaan jubileumnya? Bukan 50 tahun sekali. Tiap hari juga jubileum. Tiap hari dia akan merasakan damai, sejahtera, sukacita karena hidupnya gak terikat sama bisnisnya, sama berkat apapun yang diberikan. Lalu ada orang tipe kedua, pertama kali terima sadar dari Tuhan, terima kasih Tuhan. Diolah sesuai tuntunan firman Tuhan, tapi lama-lama ketika itu makin besar, ketika pernikahannya makin harmonis, ketika bisnisnya makin besar, ketika karirnya makin diberkati, tiba-tiba mulai geser. Awalnya rasa amannya dari Tuhan ketika belum punya apa-apa, rasa amannya sekarang dari uang. Dari seberapa besar bisnisnya. Awalnya bahagianya dari Tuhan ketika masih single, tiba-tiba bahagianya mulai nuntut dari pasangannya. Kamu kok gak seganteng Kim So Hyun sih, skincare dong. Suaminya dikatain begitu. Suaminya, aku pulang ini kok makanan gak pernah disediain, kamu gak pernah terima kasih ke aku. Aku kerja banting tulang.
minta afirmasi terus dari istrinya. Nggak tahu istrinya udah seharian ngafirmasiin anaknya terus. Tiba-tiba jadi hubungan dengan ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis yang terus diminta dari pasangan. Boro-boro kepikiran pernikahannya memberkati orang lain. Awalnya dari Tuhan, dijalanin sama Tuhan, tapi makin ke sini shiftnya berubah dari sumbernya adalah pemberi berkat, shiftnya jadi keberkat. Brother Bo Sanchez bilang ini seperti minum air laut. Tadinya kita dapat air sejati yang bisa melegakan kita dari kasih Tuhan, kita ubah minuman kita jadi air laut. Minum air laut makin lama makin haus. Gak penuh-penuh, mau makin gede bisnisnya selalu ada yang salah. Mau pernikahannya istrinya, suaminya udah se-effort apapun juga terus nuntut. Akhirnya mulai gak mikirin orang lain. Yang penting gue dapat. Baik di karir, baik di kerjaan, senggol kiri, senggol kanan. Tinggal tunggu waktu sebelum masalah datang. Kalau pikirannya udah buat diri sendiri. Lalu yang ketiga, ini dari awal juga ini mah kagak inget, ini berkat dari Tuhan. Ya gue dapat bini gue gara-gara gue kaya, gara-gara gue ganteng. Yang istri, oh gue dapat suami ini ya gara-gara gue cantik, gue hoki. Oh kerjaan ini, ya ini warisan, orang tua gue udah kaya. Punya bisnis ini, oh karena gue pintar, lulusan luar negeri. Semua it's all about me dari depan, dijalanin tanpa tuntunan firman Tuhan. Sumber kedamaiannya, sumber rasa amannya emang dari awal udah dari pernikahannya kah, udah dari bisnisnya kah, udah dari karirnya kah. Gak inget Tuhan-Tuhanan, ya tinggal tunggu waktu sebelum masalah datang. Karena hati manusia didesain untuk gak bisa puas dari hal-hal itu. Dan Jubili adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang type 2 and type 3 tadi. Untuk menemukan damai Tuhan. Jadi dalam urusan membeli berkat, Tuhan itu gak pernah gagal. Next slide. Semua diberkati. Yang kenal, yang gak kenal, semua dikasih kesempatan sama. Tapi seringnya kita yang gagal mengelola berkat yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan bisnis, kita kelola tanpa tuntunan Dia. Tuhan percayakan kerjaan, kita jalanin tanpa tuntunan Dia. Tuhan kasih pernikahan, kita jalani tanpa tuntunan Dia. Yang harusnya jadi saluran berkat dipaksa jadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera. Yang harusnya disalurkan, diambil buat diri sendiri. Diri sendiri gak pernah puas. Dan untuk teman-teman yang terima berkat itu dan mulai muncul masalah di dalam berkat yang Tuhan berikan, pernikahankah, relasikah, Jubili ini kesempatan untuk menemukan damai sejahtera. Gimana caranya? Poin pertama, untuk menemukan damai sejahtera, kita declare, ingetin diri kita lagi, bawa dalam doa, Tuhan, bisnis ini punyamu, karir ini punyamu, pernikahan ini punyamu Tuhan. Ini titipan, anak ini punyamu, bukan punyaku. Semua ini punyamu. Kenapa kita bisa mendapatkan damai? Kalau kita melakukan itu, karena kalau dari awal kita tuh tipe 2, tipe 3 yang udah mulai salah mengelola, salah ekspektasi. Ketika kita declare semua milik Tuhan, ketika kita declare semua milik Tuhan, nih baca sama-sama. If everything belongs to God, that will also include. Kalau kita balikin semua ke Tuhan, Tuhan kita itu murah hati. Masalah lu juga sinihin kata Tuhan. Masalah yang muncul, yang bikin masalah siapa? Ki. Tapi Tuhan mau tanggung jawab. Tuhan kita gitu. Kenapa kita bisa menemukan damai? Kita bisa menemukan damai karena siapa di sini yang kalau sehari-hari energinya itu habis karena mungkin dalam pernikahan, mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan teman-teman itu
melakukan kesalahan di masa lalu. Sorry, ini baterainya habis. Ambil aja. Tolongnya dari belakang ya. Thank you. Teman-teman itu ngelakuin kesalahan sehingga sehari-harinya hidup kita tuh dipenuhi dengan penyesalan masa lalu terus. Ngerasa nggak layak terus. Ngerasa terhakimi terus. Ingatnya masa lalu terus. Dan gara-gara kesalahan di masa lalu, kita jadi khawatir sama masa depan. Energi kita habis buat nyeselin masa lalu dan khawatirin masa depan. Giliran mikir ke sekarang, aduh gue gak mau lihat keadaan gue sekarang. Lari ke depresi, ke adiksi. Padahal berkatnya masih ada loh. Pernikahannya ada loh. Bisnisnya ada loh. Karirnya ada. Tapi penuh masalah karena kesalahan masa lalu, karena kesalahan masa lalu jadinya masa depannya khawatir. Di tengah-tengah gak mau menghadapi kenyataan. Tapi kalau kita declare semua milik Tuhan, masa lalu kita, it belong to a God who forgive. Bukan urusan kita lagi, udah gak bisa diubah, tapi dipegang sama Tuhan yang mengampuni. Masa depan kita, it belong to God who protect and provide. Yang sudah menjanjikan, karena Tuhan menjanjikan sampai akhir zaman aku sertamu. A God who forgive, buktinya apa? Ada. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. In the future, God yang protect and provide, buktinya apa? Ada, gereja. Dia bilang kepada Rasul sampai akhir zaman aku sertamu. Bayangin gimana ngelogikanya, 11 orang gak punya pengetahuan politik atau militer, bisa jadi fondasi dari suatu organisasi, mau gak mau gereja ini kan tetap aja organisasi, bertahan 2000 tahun, membernya sampai 3 miliar. Bukti pengampunan Tuhan ada, bukti penyertaan Tuhan ada gereja. Tapi untuk masa sekarang, Tuhan juga kasih ruang buat kita untuk memilih. Tapi bukan kita sendiri yang milih, Dia memberikan tuntunan. Supaya milihnya sesuai kehendak Dia. Dia memberikan penyertaan, Dia memberikan rahmat. Jubili adalah kesempatan buat teman-teman yang rasa berkatnya ada tapi penuh masalah. Hey, ada reset button. Tapi reset buttonnya 2 tombol. Tuhan udah pencet, tet. Itu buktinya di kayu salib. Tombol berikutnya ada di tangan teman-teman. Mau gak sepakat sama Tuhan? Waktunya aku reset hidupku. Sejalan dengan Tuhan. God, everything belong to you. Katakan pada kanan kirinya, pencet tombolnya. Tapi ini kalau yang pernikahannya masih ada. Karirnya masih ada. Bisnisnya masih ada. Tapi ada juga tipe orang yang, hey, I don't have anything at all. Bisnis gue udah bangkrut. Karir gue udah berakhir, gue udah kena PHK. Pernikahan gue udah berakhir. Hubungan gue sama anak udah sour. Udah pisah rumah, gak tegur sapa selama bertahun-tahun. Hubungan gue sama orang tua gue udah gak dianggap anak. Mungkin udah keluar iklannya. Dicoret dari daftar keluarga. Hey, berkatnya udah hilang. Bener-bener hilang. Gone. Keuangan gue udah bukan 0 lagi, minus. Untuk orang-orang yang seperti ini, lewat Jubili, Tuhan mau bilang, next. Percaya, Tuhan akan menyediakan. Reset button itu bukan hanya untuk orang yang berkatnya masih ada. Buat Anda yang rasa udah terlambat, pernikahanku udah berakhir, bisnisku udah tutup, aku udah dipecat, everything is over. No, it's not over yet. It's not over yet. Reset button itu juga ada untuk teman-teman yang udah ngerasa gak punya apa-apa. There is a second chance. Dan kalau kita balik ke konteks bangsa Yahudi, ketika Yubelium itu terjadi,
si orang yang dapat kesempatan kedua ini mulainya nggak dari nol loh. Tanahnya dibalikin. Dan dia balik dengan, kalau semua ngelakuin dengan benar ya, sesuai skenario Tuhan, dia kan kerja ke tuan tanah yang benar kan. Dia udah belajar cara bisnisnya ke si tuan tanah ini. Udah belajar cara ngolah tanahnya. Udah belajar ini itu, dia gak mulai dari nol. Dia dikasih tanah, modal awal, dia punya experience. Untuk si tuan-tuan tanah yang harus ngebalikin semua, mereka juga gak mulai dari nol. Tanah mereka baliknya ke modal awal kan. Tapi mereka punya experience ngebangun bisnis selama 50 tahun. Next 50 tahun tinggal warisin ke anaknya, malah anaknya itu dapat kesempatan untuk ngerasain ngebangun dari nol. Tapi dengan knowledge dari papanya. Itu kejadian di zaman Israel. Kalau di extrapolate ke hidup kita, maksudnya apa? Next. Kesempatan kedua dari Tuhan itu selalu dan akan selalu lebih baik. Lebih baik dari ekspektasi kita. Lebih baik dari apa yang kita kira. Karena ketika kita dapat kesempatan kedua itu. Ketika kesempatan kedua itu mungkin relasi, mungkin pekerjaan, mungkin bisnis atau apapun itu. Tuhan berikan, kita udah dalam kondisi siap. Karena kita menjalani proses bersama Tuhan sebelum itu datang. Gak hanya sekedar relasimu akan pulih dan akan dipakai untuk menjadi berkat. Bisnis kita dipulihkan dan akan dipakai untuk jadi saluran berkat. Bukan lagi tentang diri kita sendiri, tapi tentang Tuhan yang bekerja melalui berkat yang Dia percayakan pada kita. Itu second chance dari Tuhan. Next slide. Balik lagi ke belakang, maaf. Tapi kenyataannya, apalagi kalau untuk orang yang udah bangkrut, udah gak punya apa-apa kayak begini, pasti nanya gini loh, kapan Tuhan? Kapan pulihnya ini relasi? Kapan bisnisku baliknya? Kapan aku dapat kerjaan? Karena, sorry to say, sejarah mencatat di Israel sendiri, Yubelium ini gak pernah dirayakan. Bangsa Israel gagal mematuhi peraturan ini, bahkan sampai negaranya runtuh mereka gak pernah melakukan ini. Tapi emang sebenarnya Yubelium ini, celebration ini adalah gambaran dari Tuhan akan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Kapan Yubelium ini digenapi secara asli? Next slide. Ketika ada satu orang pribadi turun dan membacakan ayat ini di sinagoga. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Penglihatan bagi orang buta. Membebaskan orang yang tertindas. Memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Yubelium ini digenapi ketika Yesus mendeklarasikan ayat ini. Dan kepenuhannya didapat ketika Dia terentang di kayu salib, menghembuskan nyawanya, ketika darahnya tercurah, tabir bait Allah terbelah dua, tandanya tanah itu sudah dikuduskan. Yesus telah membuka tahun rahmat Tuhan, di mana mereka yang ditawan oleh penyesalan masa lalu, ditawan oleh rasa gak layak akibat dosa di masa lalu, dibebaskan oleh penebusan Yesus. Orang yang ngerasa miskin rohani, gak layak di mata Tuhan. Tuhan berikan kau harta terbaik, dirinya sendiri. Buat kita gereja Katolik, melalui pertama-tama dan terutama melalui ekaristi. Punya ekaristi, kita makhluk paling kaya di alam semesta, guys. Karena pencipta alam semesta masuk ke dalam tubuh kita. Dia memberitakan penglihatan bagi orang buta. Teman-teman yang rasa aku gak pernah ngelihat kasih Tuhan dalam hidupku. Tuhan mau buka mata dan tunjukkan that God is alive and He love you. Katakan pada kanan kiri, you are loved. Dan untuk orang yang tertindas, yang khawatir akan masa depan, yang kena depresi, anxiety, adiksi, Tuhan bilang, there is a freedom in Jesus' name. Saya panggil tim musik maju ke depan. Tapi pada kenyataannya,
Yuk kita analisa sebelum kita tutup. Jubileum ini terjadinya gimana sih? Tanahnya dibalikin dulu, utangnya dilunasin dulu, segala macamnya tanahnya dibebasin, utangnya dilunasin, budaknya dibebasin, baru tiup trompet jubileum. Gitu bukan? Bukan ya? Tiup trompet dulu, tot. Oh jubileum. Baru proses tuh, tanah dibebasin, utang dibebasin, budak dibebasin. Kadang kita itu suka nanya ke Tuhan kalau kita lagi diproses. Kapan? Kapan relasiku dengan anak pulih? Kapan pernikahanku dipulihkan? Kapan bisnisku dibetulin? Kapan karirku di-upgrade Tuhan? Kapan? Tapi apakah Tuhan bisa ngelakuin itu? Bisa. Saya dulu disembuhkan dari kecanduan narkoba lewat mujizat. Hari pertama saya terima Tuhan, besoknya saya udah gak mau lagi, badan saya seolah-olah gak pernah nyentuh yang namanya ganja itu. Bisa Tuhan kalau mau. Tapi kalau doa kita dijawab seperti itu, let's say bisnismu dipulihkan, tapi hati kita gak dirubah. Pola pikir kita gak dirubah. Prioritas kita gak dirubah, buat apa dipulihin? Kita akan kena masalah yang sama lagi. Karir kita buat apa dipulihin? Kita akan kena masalah yang sama lagi. Karena sumber sukacita kita tetap dari karir kita, bukan dari Tuhan. Relasimu dipulihin. Kalau untuk urusannya relasi lebih bahaya lagi. Karena ketika terpisah ada luka, kembali disatukan sebelum ada pemulihan, lukanya dibawa. Makin pahit. Jangan tanya Tuhan kapan. Tiga kata. Change my heart. Itulah yang akan mendatangkan jubileum yang sejati. Karena Tuhan selalu berproses dari dalam keluar. Dia akan mengubah hati kita dulu. Makanya ada ayat ini, next slide. True jubilee come from the inside out. Next slide. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tim pujian boleh maju ke depan. Dimulai dari dalam. Ketika di dalam ini sudah dirubah, pikiran kita diperbaharui, action kita diperbaharui, itu akan mengalir keluar. Biasanya saya akan tutup dengan satu kesaksian, tapi hari ini mari kita pegang otoritas tertinggi di gereja kita, firman Tuhan, tradisi suci dan magisterium. Kita imani, saya gak akan kasih kesaksian karena ini udah firman Tuhan. Previous slide sebelumnya yang roh Tuhan Allah ada padaku. Ini yang mau previous slide sebelumnya lagi, roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan ada padaku, ini Tuhan Yesus yang bilang. Tapi Roh Kudus, roh yang mengurapi Yesus hadir di sini. Dia mengurapi kami para pelayan-pelayan FIS. Roh Tuhan ada pada kami. Dan hari ini roh yang sama yang menghidupkan Yesus dari orang mati mau menyampaikan kabar baik pada teman-teman yang datang dengan perasaan gak layak, ngerasa miskin. Dengar berita baik hari ini. Kau sudah memiliki yang terbaik yang bisa kau terima. You have Christ in you. Roh Tuhan mau memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terikat pada dosa masa lalu, pada penyesalan, pada perasaan gak layak. Hari ini freedom is here. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. You open your heart to God's mercy and love. Biarkan dia mengubah hatimu, biarkan dia mengubah pola pikirmu. Get free. Dosamu sudah ditebus di kayu salib. Roh Tuhan ada pada kami, pada pelayan FIS, dan dia mau memberitakan, you are love. Kau yang datang ke sini buta, gak bisa ngelihat kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mau bilang, aku mengasihimu. Makanya kamu ada di sini mendengar pesan ini. Itu bukan kebetulan. Jesus love you.
Dan roh Tuhan ada pada kita mengurapi para pelayan FIS untuk membebaskan teman-teman yang tertindas. Kau yang diikat oleh depresi, oleh anxiety, kekhawatiran masa depan, kebebasan itu Tuhan sediakan hari ini. Langsung ke slide terakhir. Dan kalau teman-teman mau menerima ini, you open up your heart, mari kita bangkit berdiri. Kalau teman-teman mau terima hari ini, open up your heart, kalian sudah menerima Ekaristi. Biarkan rahmat Ekaristi itu mengalir. Kita baca ayat ini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maukah Anda menerima kesempatan memencet reset button itu? Kita percaya roh Allah ada hadir di sini. Di mana roh Allah hadir di situ ada kemerdekaan. Let's worship God. Biarkan kuasanya mengubahkan, memulihkan kita from the inside out. Let's sing it.